di CPNS di kementerian yang saya sebutkan tadi, ada lima kementerian. Terus yang keempat, kebijakan kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 ini mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital. Kita mengetahui bersama begitu masifnya pengaruh digitalisasi dan penggunaan IT di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Otomatis jabatan-jabatan atau pekerjaan-pekerjaan dulu yang dilakukan oleh manual otomatis akan tergeser dengan bertransformasinya di dalam proses pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis IT dan digital. Nah, ini kita dalam proses pengadaan rekrutmen baik CPNS atau P3K, khususnya di Provinsi Jawa Timur P3K ini adalah nanti jabatan-jabatan di teknis yang orientasinya nanti menunjang proses digitalisasi dan implementasi transformasi IT di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Next, dan mekanisme seleksi pengadaan P3K tahun 2023 ini Bapak Ibu sekalian itu didasarkan kepada peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Dan ini di pengumuman yang disampaikan oleh BKD, 5 keputusan Menpan RB ini hukumnya wajib untuk dibaca. Ya, hukumnya wajib untuk dibaca kepada teman-teman yang nanti akan melakukan proses pendaftaran P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik itu nanti jabatan guru, jabatan nakes, maupun jabatan teknis administrasi. Ya, jadi wajib ini hukumnya dibaca dahulu, dipahami dahulu, karena di masing-masing jabatan itu diatur berdasarkan kekhususan masing-masing. Kalau guru itu seperti apa, kalau nakes itu seperti apa, kalau teknis administrasi itu seperti apa. Ya, ini saya bacakan keputusan Menpan RB 648 ini tentang mekanisme seleksi untuk jabatan fungsional. Otomatis ini nanti jabatan fungsional di rumpun teknis administrasi. Nanti jadi jabatan, karena jabatan P3K ini kan jabatan fungsional ya. Nanti tidak hanya di rumpun teknis tetapi juga di rumpun kesehatan dan juga di rumpun guru. Terus keputusan Menteri Pan RB nomor 649 tahun 2003 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Ini tolong dipedomani terhadap Bapak Ibu guru, ya ini tolong dipedomani, dibaca betul. Karena tadi pagi itu juga saya sudah didatangi kurang lebih ada 3 berkelompok yang datang ke BKD menanyakan bagaimana mekanisme seleksi P3K untuk guru. Ya, dibaca ini dulu permenpannya ya. Jadi nanti kalau sudah baca aturannya tidak perlu datang ke BKD, ya, tidak perlu datang ke BKD. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan teknisnya. Terus keputusan Menteri Pan RB nomor 650 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi kami mohon maaf bahwa di dalam aturan Permenpan nomor 650 tentang tambahan sertifikat ini ada tambahan sertifikat wajib. Nah, yang wajib inilah yang kami masukkan di dalam proses pengumuman. Yang punya sertifikat nanti dibaca karena itu nanti punya implikasi terhadap penambahan nilai, ya, terhadap penambahan nilai kurang lebih berapa itu?
satu jabatan wajib. Yang satu jabatan wajib ya, tapi yang lainnya kalau punya sertifikat nanti juga dapat tambahan nilai, Nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Mas Yudi dan Pak Rasma. Jadi tolong ini dibaca betul. Dan kenapa kemarin khususnya yang UPD mau menambahi persyaratan wajib, persyaratan tambahan itu berdasarkan penjelasan dari Menpan, ini kita hanya difokuskan untuk mengacu pada regulasi yang diatur oleh Menpan, kan itu ya. Jadi kita mengikuti itu hasil sosialisasi di Semarang itu kemarin kita juga ketemu dengan teman-teman Menpan RB. Dan sebenarnya aspirasi dari Bapak Ibu sekalian yang ada UPD itu sebenarnya sudah kami sampaikan juga di Semarang, tetapi kebijakan Menpan persyaratan sertifikat itu hanya mengacu kepada aturan Permenpan nomor 6/50 tahun 2023. Jadi ini ya. Yang keempat, keputusan Menpan RB nomor 652 tentang nilai batas ambang seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman yang nanti non ASN, himbauan kami nanti jangan salah di dalam memilih formasi. Ya. Nanti karena di formasi itu ada formasi khusus dan ada formasi umum. Kalau nanti teman-teman yang non ASN saat ini di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya di Provinsi Jawa Timur, kalau nanti memilih formasi khusus, itu nanti penentuan siapa yang diterima itu nanti berdasarkan ranking, dari ranking yang tertinggi sampai ranking yang terendah. Tetapi kalau nanti memilih formasi umum, maka nanti ada batas ambang nilai atau passing grade. Baru nanti yang memenuhi passing grade itu baru di ranking. Ya, jadi ada pembeda, ada kekhususan antara formasi khusus dengan formasi umum. Formasi khusus ini adalah bentuk dari keberpihakan. Ya, sekali lagi ini adalah bentuk keberpihakan dari pemerintah pusat, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan tadi jumlah non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, nanti lebih jauh akan saya jelaskan. Terus nomor 5, keputusan Menteri Pan RB nomor 654 tentang persyaratan surat tanda register untuk melamar pada jabatan fungsional nakes. P3K tahun 2023. Ini hukumnya wajib, ini nakes harus punya STR. Ya, harus punya STR. Ini hukumnya wajib. Terus Bapak Ibu sekalian, penetapan kebutuhan formasi ASN tahun 2023 ini tenaga guru usulnya awal kita 6141. Penetapan 5.885. Pasti ada yang bertanya-tanya, apakah ini semua sudah mengakomodir yang P1? Nah, saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, usulan dari kami adalah 6141. Tapi berdasarkan verbal yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bersama Menpan, ya, dan bersama kami, ya, bersama pemerintah daerah, maka usulan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur 6141 ini dilihat berdasarkan data verbal P1 yang ada di Kementerian Pendidikan itu sejumlah 5885. Kenapa tidak 6141? Ternyata dari data yang ada di Kementerian Pendidikan itu ada mereka yang sudah pindah ke daerah lain. Ada yang sudah diterima di tempat lain. Terus ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Sehingga ketemu yang P1 itu 5885. Jadi teman-teman yang P1 jangan khawatir karena ini sudah berdasarkan verifikasi, karena tadi ada yang juga bertanya, Pak, apakah
untuk Provinsi Jawa Timur ini kami harus mendaftar dan ikut seleksi lagi. Saya katakan tidak ada proses seleksi lagi. Ya, jadi tidak ada proses seleksi lagi untuk teman-teman P1 dan ini nanti teman-teman P1 cukup mengikuti perkembangan informasi terkait dengan tenaga guru. Teman-teman P1 ini nanti cukup mengikuti perkembangan di websitenya BKD dan di SSCASN, bagaimana nanti mekanisme dia mulai login, ya toh? Dan bagaimana nanti dia melengkapi persyaratan dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi khusus untuk tenaga guru di Provinsi Jawa Timur tidak ada seleksi atau tes. Kecuali di kabupaten kota ada. Karena P1-nya sudah selesai, ada yang P2, ada yang P3, itu mereka melalui proses pendaftaran kembali dan mengikuti proses seleksi. Nah, artinya guru ini juga harus mulai mendaftar juga, tapi mendaftarnya untuk masuk ke sistem, ya, masuk ke sistem, ya. Sistem SCASN, ya, seperti itu. Karena nanti di sistem SCASN itu datanya akan ngelink. Ya, jadi datanya SSN yang aplikasinya BKN itu akan ngelink ke datanya Kementerian Pendidikan. Nah, data panjenengan yang tenaga guru yang P1 itu ada di Kementerian Pendidikan. Itu nanti akan ngelink dengan data yang ada di SIASN, ya. Terus yang kedua tenaga kesehatan. Ini usulan kami 1133, disetujui 1130. Ada 3 jabatan yang tidak setujui dari Menpan. Terus tenaga teknis 750, yang disetujui 729. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian usulan awal formasinya 8.024, yang disetujui oleh Menpan sebanyak 7.744. Nah, tujuannya apa? Kita mengusulkan formasi sebanyak ini. Satu, kita ingin menyelesaikan P1 yang tersisa, yang belum diangkat, ya, yang P1 guru yang belum diangkat, mulai tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di tahap yang keempat ini semuanya kita selesaikan khusus yang P1. Yang kedua adalah tenaga kesehatan. Ini tujuannya untuk mengisi jabatan-jabatan tenaga nakes yang ada di rumah sakit. Sedangkan tenaga teknis ini adalah nanti posisinya mengisi, ya, mengisi jabatan-jabatan teknis baik di lingkungan organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun nanti di rumah sakit yang menjadi OPD-nya, organisasi perangkat daerah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini ketentuan umum pendaftaran P3K. Ini usia, ini tolong dicermati, betul. Ketentuan umum pendaftaran P3K, usia P3K teknis dan P3 kesehatan, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun. Nah, ini. Jadi ini sering ditanyakan di dalam forum-forum, pertemuan-pertemuan, audiensi dengan BKD, batas usia paling tinggi itu berapa untuk bisa mendaftar P3K. Nah, ini untuk jabatan teknis dan kesehatan, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun. Nah, ini parameternya dari apa? Dari saat melakukan proses pendaftaran. Ya, jadi saat pendaftaran itu usianya dicek. Kalau kurang nanti pendaftarannya misalkan mulai tanggal 19 gitu ya. Nanti misalkan tanggal 19 usianya belum 20 tahun maka tidak boleh. Nanti misalkan usianya tanggal 19 September ternyata usianya lebih 57 tahun itu juga tidak boleh. Khusus untuk teknis dan kesehatan. Sedangkan untuk tenaga guru usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun. Nih. Ini tolong juga dicermati untuk teman-teman yang P1 usianya kalau lebih dari 59 otomatis akan tertolak oleh sistem. Ya, akan tertolak oleh sistem di
SSC-ASN. Nah, ketentuan pelamar P3 guru itu mengacu kepada Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Khusus untuk pelamar P3K guru tahun 2023 di pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya untuk pelamar prioritas P1. Nah, prioritas 1 diambil dari hasil seleksi kompetensi P3K guru tahun 2021. Nah, ini sudah kami perjelas di slide ini. Sekali lagi kepada saudara-saudaraku yang P1 ya, yang P1 guru, jadi tidak ada proses seleksi lagi. Proses seleksinya didasarkan pada hasil proses seleksi tes kompetensi tahun 2021 ya. Jadi ini biar clear, karena di luaran itu banyak berkembang informasi untuk di P3K guru di Provinsi Jawa Timur harus mendaftar lagi dan harus nanti ada tes lagi. Tidak ada proses tes. Yang ada adalah hasil tes tahun 2021 yang dijadikan pijakan-kebijakan untuk ya mengangkat guru yang ada masuk prioritas 1 ini untuk diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2023. Khusus pelamar guru ini, ketentuan pelamar P3K guru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini kebijakan di tahun 2003, ini formasi khusus P1 yang diambil dari seleksi kompetensi tahun 2001 dan di ranking, kemudian diambil peringkat tertinggi sesuai jabatan yang dilamar. Yang kedua, pada lampiran formasi unit kerja hanya ditulis Dinas Pendidikan. Penempatan secara spesifik nanti akan diatur oleh BKD dan Dinas Pendidikan. Disesuaikan dengan kebutuhan guru di masing-masing sekolah dengan berlandaskan data Dapodik dan pemetaan AG3. Yang berubah di kebijakan tahun 2023 khususnya guru ini nanti, formasinya tidak spesifik menyebutkan guru matematika ada di SMA 1, misalkan SMA Negeri 1 Cermeng, Gresik, enggak. Tapi nanti formasinya bunyinya hanya Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan. Nah, masalah nanti penempatannya cukup nanti diatur melalui SPMT. Ya, nanti penetapannya, penempatan guru itu nanti akan dilihat, diatur cukup melalui SPMT, bunyi SK-nya hanya Dinas Pendidikan. Dan yang menerbitkan SPMT itu siapa? Itu nanti oleh BKD Provinsi Jawa Timur. Datanya dari mana? Nanti datanya dari Dinas Pendidikan. Makanya nanti BKD bersama dengan Dinas Pendidikan dan tim akan melakukan pemetaan berdasarkan data Dapodik dan data AG3. Nanti akan kita lihat persebaran terkait kebutuhan guru, misalkan guru akuntansi. Formasinya itu sebanyak misalkan itu 50. Nah, itu kita lihat nanti kebutuhan guru akuntansi itu ada di SMK atau SMK mana saja yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ya, itu nanti akan kita atur. Ya, karena tidak ingin kejadian kayak tahun 2023. Formasi 2022 yang kemarin di tahun 2023 bulan Mei, Juni kalau nggak Juli atau bulan Mei, itu yang kemarin sudah disampaikan, itu ada guru yang asalnya ngajar di Jember, tapi penempatan oleh sistem Dapodik formasinya dia yang ada kosong ditempatkan misalkan di SMA 1 di Pamekasan. Nah, ini
Ini banyak kemarin terjadi kondisi-kondisi seperti itu, maka perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Pendidikan, nanti penempatan bunyinya SK-nya Dinas Pendidikan, dan nanti penempatan gurunya cukup melalui SPMT, dan itu diserahkan terkait penempatannya diserahkan kepada BKD Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan. Ya, jadi clear ya ini ya, jadi nggak ada yang bertanya lagi, ini sudah clear ya, sudah saya sampaikan. Setiap pelamar PPK guru wajib mempedomen dan membaca. Ini saya harapkan gini, ini sekali lagi tolong dicermati, dipahami betul-betul. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa nanti melakukan proses finalisasi terhadap nanti di sistem SSCASN. Pelajari bahwa pendaftaran ini yang sebelumnya pengumuman di tanggal 16, terus mulai pendaftaran tanggal 17, ini ada perubahan Permenpan ya Ras. Itu mulai tanggal 19 ya, mulai tanggal 19 sampai tanggal 9 Oktober. Panjang ini waktunya. Jadi menurut saya cermati dulu, baca Permenpannya. Apa-apa nanti syarat-syarat administrasi yang akan diupload di dalam sistem SCASN. Pastikan dulu nanti persyaratannya sudah lengkap. Ya, kalau nanti sudah diklik final, nanti sudah tidak bisa lagi memperbaiki. Kalau nanti misalkan di teman-teman guru ini, misalkan nanti dijumpai ada persyaratan yang tidak lengkap dan TMS, itu bukan menjadi tanggung jawabnya BKD atau kementerian atau BKN, tapi akibat tanggung jawabnya diri sendiri. Ya, jadi itu sudah nggak bisa kalau sudah diklik kekurangan persyaratan, kalau nanti dinyatakan tidak memenuhi syarat, berarti kesalahan itu dilakukan oleh panjenengan sendiri. Makanya saya katakan tadi, cermati, baca dengan betul-betul Permenpan itu persyaratan-persyaratan apa saja. Nah, sebelum klik final nanti tolong diperhatikan apakah sudah lengkap atau belum. Yang persyaratan yang apakah yang diunduh itu sudah sesuai, yang diunduh itu apa yang di-upload ya. Persyaratan yang diupload itu apakah sudah sesuai dengan peraturan Permenpan dan sebagainya. Tolong dicermati, jangan sampai terjadi kesalahan. Ya, jangan sampai kesalahan di dalam memenuhi syarat administrasi. Ini mekanisme pengadaan, selanjutnya mekanisme pengadaan P3K. Ini diatur berdasarkan Permenpan terkait dengan pengadaan P3K ini. Bapak Ibu sekalian, khusus formasi guru tidak ada formasi umum. Guru semuanya masuk formasi khusus. Karena Provinsi Jawa Timur tidak ada mengalokasikan formasi guru itu untuk umum. Umum ini artinya nanti bisa dilamar dari masyarakat umum ya. Tapi kita guru tidak ada formasi umum, yang ada di jabatan nakes dan teknis. Nah, nanti formasinya ini kebijakan Bapak Ibu sekalian, inginnya kita Provinsi Jawa Timur semuanya itu masuk di formasi khusus. Tetapi karena Permenpannya mengatur, maka formasi P3K itu wajib dialokasikan untuk formasi khusus dan formasi umum. Maka kami Provinsi Jawa Timur tunduk dan patuh kepada kebijakan dari pemerintah Panselnas, dalam hal ini Menpan. Formasi umum itu nanti didaftar dari pelamar umum. Formasi khusus itu khusus untuk ex-THK 2, tenaga honorer kategori 2, dan pegawai non-ASN yang saat ini bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya. Sedangkan mekanisme seleksi P3K diatur dalam keputusan ini. PK tadi sudah saya sampaikan terus, ya.
Nah, ini mekanisme pengadaan P3K untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Next, formasi khusus, saya katakan tadi itu X tenaga THK 2, SK tenaga honorer kategori 2, dan non-ASN ini maksimal aturannya di Permenpan adalah 80% dari formasi nakes atau formasi teknis 80%. Sedangkan untuk pelamar umum yaitu maksimal 20%. Ya, 20%. Ini yang saya katakan tadi, pembedaan kelulusannya nanti berbeda. Teman-teman yang saat ini jadi non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu nanti daftarnya di formasi khusus. Karena apa? Kelulusannya berdasarkan peringkat ranking. Tidak ada passing grade kayak tahun kemarin, tahun 2022. Karena berdasarkan data statistik yang ada di BKD Provinsi Jawa Timur, yang memenuhi passing grade kompetensi teknis dari peserta sebanyak 1.500 kemarin hanya 40%. Sedangkan 60% mereka tidak memenuhi passing grade. Nah, dari berdasarkan itu, Provinsi Jawa Timur memberikan masukan saran kepada Menpan RB, alhamdulillah diperhatikan, khusus untuk pegawai non-ASN tidak yang daftar di formasi khusus tidak lagi pakai passing grade tapi di ranking. Nah, ini otomatis potensi keterisian nanti sangat besar, ya. Sedangkan di formasi umum ini pelamar baru, ini kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas atau passing grade. Nah, nanti yang memenuhi passing grade itu nanti akan di ranking. Ya, dan nanti misalkan di ranking 1 sampai 100. Formasinya 2, ya nanti dilihat yang memenuhi passing grade misalkan 50 orang ya yang diambil nanti ranking 1 dan ranking 2. Jadi itu gambarannya. Jadi ini menjadi perlu dicermati. Saya juga mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom sosialisasi ini. Ya, pengolah kepegawaian, Kasubag TU, mungkin kepala cabang dinas, mungkin KUPT, Kasubag TU yang ada di UPT, tolong ini disosialisasikan dan diberikan pemahaman kepada pegawai non-ASN yang ada di lingkungan panjenengan semua, ya, supaya nanti tidak salah memilih, ya, tidak salah memilih. Nah, kriteria pelamar dan pengisian formasi khusus ini secara berurutan. Pertama itu X tenaga honorer kategori 2. Yang kedua tenaga non-ASN yang melamar di instansi tempat bekerja dan pengalaman minimal 2 tahun secara terus-menerus. Jadi nanti baik yang di formasi khusus maupun yang di formasi umum itu mensyaratkan punya pengalaman kerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Ini yang di formasi khusus. Tapi yang di formasi umum beda loncat-loncat. Ya, boleh loncat-loncat. Misalkan tahun 2018 sampai tahun 2021. Putus maringono dia itu boleh, ya. Yang penting punya pengalaman kerja selama 2 tahun. Ya, 2 tahun. Tapi yang khusus untuk non-ASN harus bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Itu yang khusus, yang formasi untuk khusus untuk non-ASN, ya. Pengalaman di bidang kerja yang relevan minimal 2 tahun. Ini bagi jenjang pemula, terampil, mahir, penyeliat, dan ahli pertama. 2 tahun itu untuk jenjang muda. 5 tahun untuk jenjang madya pengalaman kerjanya, dan 7 tahun untuk jenjang utama. Kriteria pelamar formasi umum pengalaman minimal 2 tahun. Jadi ini bisa informasi ini barangkali ada putra-putri, ada saudaranya yang berminat untuk menjadi P3K. Tadi yang saat ini mereka belum menjadi non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa mendaftar P3K
di pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui formasi umum. Ya, melalui formasi umum. Nah, ini kalau yang selanjutnya guru nih saya sampaikan tadi, khusus di Provinsi Jawa Timur tidak ada semuanya formasi khusus, tidak ada formasi umum, dan ini sudah saya jelaskan tadi, dan tidak ada seleksi CAT lagi, tidak ada, ya, tidak ada. Ya, sekali lagi saya tegaskan seperti itu, biar tidak ada lagi yang bertanya ke BKD, karena tadi itu belum pendaftaran saja sudah ada 3 gelombang yang bertanya ke BKD, ya. Apakah nanti melalui seleksi CAT lagi atau tidak, ya. Jadi dari penjelasan ini saya minta teman-teman di cabang dinas juga perlu melakukan sosialisasi, ya, kepada wilayahnya masing-masing, ya, wilayahnya masing-masing, termasuk yang di UPT untuk juga melakukan sosialisasi. Terus ini persyaratan dokumen yang perlu diunggah di dalam nanti pendaftaran, ya. 1. Pas foto formal terbaru latar belakang merah ukuran maksimal 200 kilobytes, KTP atau suket, ya, surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan, terus surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani dan dibumi materi, ada surat lamaran, ijazah, transkrip nilai, surat keterangan pengalaman kerja minimal 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama, sedangkan 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Ini biasanya dokter spesialis. Ya, dokter spesialis itu harus minimal pengalaman 3 tahun. Surat tanda register STR ini bukan internship, sesuai jabatan yang dilamar untuk P3K Kesehatan sebagaimana diatur Kemenpan 654 tahun 2023. Jadi khusus nakes yang masih internship, ya, internship ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi harus mereka sudah dinyatakan sudah melalui fase itu, ya. Ini khusus jabatan pemula di jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan ini terdapat